Setelah Rizky Febian, Atta Halilintar, Reza Arab, dan Arif Muhammad, pengusaha Rudy Salim juga diperiksa polisi terkait hubungannya dengan Indra Kents. Lalu benarkah tim penyidik kesulitan menjerat Indra dengan pasal berlapis? Lantaran Crazy Rich asal Medan yang sekarang auto jatuh miskin itu menghilangkan barang bukti. Benarkah dari 15 orang saksi yang sudah diperiksa polisi, semuanya membenarkan bahwa pemilik nama asli Indra Kesuma itu adalah afiliator trading bodong? Benarkah Doni Salmanan mengalami depresi berat selama ditahan di Polda Metro Jaya? Setelah 3 rumah mewahnya disita, di manakah istri Doni Salmanan tinggal? Benarkah kembali tinggal di rumah sederhana mereka di kampung? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Bagi masyarakat awam, YouTuber Atta Halilintar dan Reza Arab, serta penyanyi Rizky Febian adalah pesohor tajir yang bisa membeli apa saja dengan mudah. Tapi di mata Crazy Rich dadakan seperti Indra Kents dan Doni Salmanan, memberi uang atau hadiah fantastis kepada Atta, Reza, maupun Rizky adalah suatu kebanggaan. Atta menerima hadiah tas branded dari Doni. Rizky menerima uang 400 juta dari hasil menjual minuman racikan kepada Crazy Rich Bandung itu. Sementara Reza yang memang tengah sepi job mendapatkan donasi 1 miliar dari afiliator binary option berplatform Quotex itu. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, kripto, dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Ya, Doni Salmanan itu harus bertanggung jawab dan dia nggak boleh minta maaf secara cengengesan terhadap seluruh warga Indonesia yang sudah menjadi korbannya. Jadi saya minta, alhamdulillah aparat hukum mohon dilakukan ketegasan, diadili seadil-adilnya. Reza dan Rizky sudah memenuhi panggilan polisi terkait aliran dana itu. Sedangkan Atta berinisiatif memulangkan tas seharga $27.000 Amerika atau setara dengan 39 juta rupiah itu. Ngantuk gua, ngantuk. Berapa pertanyaan? I got question like 25 questions, 25 pertanyaan. Gimana dengan uangnya itu, Ja? Tadi udah dijawab. Sebagai ibu mertua, Krisdayanti bangga pada Atta yang langsung menyerahkan hadiah tas dari Doni karena diduga tas itu dibeli dari uang hasil tipu-tipu. Atta yang sempat terinspirasi Doni lantaran berhasil menjadi miliuner dalam waktu singkat seolah kapok dan menyesal telah berurusan dengan Doni. Usai menjalani pemeriksaan, ia langsung pergi seolah alergi bicara tentang Doni. Padahal beberapa bulan lalu, Atta sempat menjadikan Doni sebagai bintang tamu podcastnya. Tasnya udah dibalikin? Udah dibalikin tasnya. Tas hadiah kado ulang tahunnya sudah dibalikin. Kenalnya di podcast kan waktu itu ya. Apakah duit yang masuk itu memang dari dagang face to face ataupun dari saham? Kan beritanya banyak nih dari saham. Ataupun memang ada cara-cara lain yang bisa menghasilkan uang di usia muda dengan cara cepat seperti itu? Saat ini sih saya penghasilan seluruhnya masih di trading ya Bang Atta. Jadi trading di beberapa instrumen. Yang pertama ada forex dan juga ada cryptocurrency. Orang tua gimana nih setelah ngelihat bro tiba-tiba bisa sukses dari trading gini? Apa pendapatnya? Orang tua saya benar-benar bahagia lah lihat anaknya bisa sampai seperti ini. Saya cukup durhaka sih ke orang tua ya dulu. Jadi sampai saya maling HP-nya lah dijual gitu. Milih-milih orang lagi nggak? Iyalah pasti. Lebih hati-hati ya Bang ya. Lebih hati-hati.
Bersama tas yang dikembalikan Atta, tim penyidik kasus trading bodong berplatform Quotex itu sudah menyita 2 rumah mewah di Bandung dan 38 unit kendaraan roda 2 dan 4 termasuk mobil mewah yang dibeli Doni dari YouTuber Arif Muhammad. Diduga memiliki aset senilai 532 miliar. Polisi baru menyita harta Doni senilai 70 miliar. Aset itu termasuk perhiasan yang menjadi mahar pernikahan Doni dengan Dinan Desember 2021 lalu. Cincin senilai 215 juta rupiah ikut disita, termasuk pakaian, tas, dan sepatu branded milik Doni dan Dinan. Sedang bahagia menikmati masa pengantin baru bersama suami tajir, Dinan kini harus pulang ke rumah orang tuanya tanpa membawa barang-barang berharga. Bahkan furniture yang baru dibeli seminggu sebelum Doni ditahan juga ikut disita. Beda guys, kehidupan sebelum menikah dan sesudah menikah itu beda pemikirannya. Ya nggak sih? Belanjanya sekarang udah ke yang ngerapiin rumah gitu. Ya. Yes. Oh iya maaf ya, ini sibuk soalnya ini milih gitu kan, banyak. Aku sambil lihat ya, ini guys kita akan memilih perabot. Biasa kalau ibu-ibu tuh kalau udah di satu titik nguyak dulu di satu titik. Kalau udah beres baru pindah ke yang lain. Coba dok, kita lihat ke sana. Alright. Bagus yang mana sama yang tadi? Karena harganya lebih mahal yang itu, kayaknya lebih bagus yang itu sih dong. Ya, stapet. Oke. Selain aset barang bergerak, polisi juga mengamankan perusahaan keluarga yang diduga didirikan Doni dari hasil uang haram. Pasca meraup uang miliaran dari aplikasi Quotex, Doni mendirikan Salmanan Group yang bergerak di bidang media dan kuliner. 2 channel YouTube Doni yang mempekerjakan sejumlah karyawan juga sudah disita pihak berwajib. Karyawan Doni kurang lebih ada 10 mungkin. Sekarang masih bekerja sama Doni bang? Apa gimana? Ya kan untuk sementara kan di kantornya pun kan disita Mbak oleh penyidik. Jadi segala aktivitas terkait kegiatan Kang Doni kan disita. Kalau untuk tinggal sendiri, Teh Dinan tinggal di mana bang? Kan aset-aset banyak yang disita pihak Mabes. Di rumah orang tuanya Mbak. Hidup Doni dan Indra Kents memang seolah jungkir balik dalam sekejap. Mereka menjadi crazy rich dalam sekejap, lantas bangkrut dan auto miskin dalam hitungan hari. Bagi pesinetron Ical Muhammad yang pernah menjadi afiliator karena terinspirasi kesuksesan Indra Kents, uang hasil penipuan judi online yang dikemas dalam trading binary option binomo maupun Quotex tidak akan membawa berkah. Orang cerdas yang mental dan spiritualitasnya mumpuni tak butuh waktu lama untuk meninggalkan jalan haram dalam mengais rezeki. Aku baru tahu istilah-istilah afiliator pun setelah aku isi biodataku, aku daftar di BIN Partner di aplikasi Binomo. Aku baru tahu, oh aku ini sekarang memposisikan diri aku lagi menjadi afiliator, seperti itu. Nggak ada kontrak. Tapi afiliator per afiliator itu ada kontrak. Contoh kayak afiliator FR ya, orang Medan FR, itu dia ternyata dia itu gurunya afiliator lah. Jadi dia ada ikatan kontrak afiliator ke afiliator. Udah aku duga juga tersangka DS dia ternyata tidak pernah main trading. Iyalah, ngapain trading, gambling. Mending kita merekrut member, kita mengharapkan member itu loss biar kita dapat 70%, jadi kita nggak ada resiko apa-apa, nggak gambling. Semua orang itu bisa menjadi afiliator. Pilihannya adalah kalian bisa jadi afiliator yang crazy rich atau jadi afiliator kacangan. Saya pernah dikasih kesempatan buat saya bisa menjadi kaya seperti mereka. Cuman ya maaf ya, ini soal hati nurani ya. Aku mending syuting kayak gini tiap hari, uang halal daripada aku harus bohongin orang gitu. Makanya setelah aku sadar. Ya, Indra yang pernah menjadi pengemudi ojek online dan Doni yang pernah menjadi kuli bisa jadi hanya segelintir dari sekian afiliator tajir yang terbuai oleh mudahnya mencari rezeki dengan cara menipu trader atau members mereka. Bak sebuah karma.
Indra dan Doni terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Lalu benarkah bila terbukti menghilangkan barang bukti, Indra Kents bisa dihukum lebih berat? Saudara Ika sendiri tidak kooperatif dan menghilangkan barang bukti. Ya tentunya nanti kan menjadi bahan pertimbangan nanti kalau di pengadilan. Nauzubillah min zalik, saya jadi orang-orang yang akhirnya gara-gara efek virus sosial media, pamer-pamer harta seperti itu, saya jadi orang yang ngejar-ngejar dunia nggak ada habis-habisnya, sampai jadi tipu sana, tipu sini, melakukan hal-hal ilegal. Nauzubillah min zalik. Saya juga sangat menyayangkan sekali ada beberapa di antara teman-teman saya yang terlibat kasus ini, yang saya tidak mau sebut namanya. Secara pribadi mereka baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan yang terbaik lah buat mereka.